Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia, termasuk hadirat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di kegiatan yang baik, ta'lim, Allah terus mudah-mudahan menganugerahkan kenikmatan kepada kita, yaitu sehat afiat, tentu kenikmatan yang paling tinggi itu keimanan. Oleh karena itu pada pagi hari ini dan kita terus akan menjalankan aktivitas kita, amal-amal soleh kita, semuanya itu mudah-mudahan ada nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita mudah-mudahan berkah. Baik, untuk seperti biasa ini akan kita baca beberapa ayat suci Al-Quran yang tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Idris. Kita mulai nanti masih dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat yang dimulai nanti ayat yang ke-229 ya. 229 nanti ya. Fa'in tolaqoha ya. At-talaqu maratan. Afwan, kalau wal mutalaqqat sudah ya? Wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna ayat yang ke-228 sudah dibaca? Oh sudah, oh ya benar. Ya. Maksud saya biar urutan karena nanti pengaruh masalah penafsirannya. Ya. Nanti kita baca lagi dari ayat yang ke-228 ya, wal mutalaqqat ya, karena nanti kaitan dengan penjelasan ayat selanjutnya yaitu at-talaqu maratan. Baik, untuk tambah berkahnya kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti biasa ini nanti dari adik-adik ya, saya nyebutnya adik-adik aja nih, membaca beberapa ayat. Ini kebetulan ada banyak nih, ada 9. Nanti apa 9-9-nya baca ya, atau beberapa orang aja, tapi tetap nanti dari putri ya, ada yang baca. Kalau ada 2 ya 3 ya. Oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi dari putra nanti 2, entah siapalah. Untuk yang pertama siapa? Mas Abdul. Atau langsung aja yang paling depan ini berdua nanti ya. Nanti baru yang putri gitu ya. Baik, yang pertama dari saudara Abdul, saya persilakan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-228 ya. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق. Saudara Abdul, afwan ya, saya potong dulu. Itu haknya harus jelas. Wala yahillu lahun gitu. Haknya biar jelas. Baik, lanjut. Wala yahillu lahun an yaktumna. Lahunna, haknya jelas ya. Lahunna. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر Wabu'ulatuhunna ahaqtu hanya dibaca
wa bu'ulatuhunna وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Baik, yang selanjutnya yang kedua. Ya langsung. Saudara siapa ini? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw yasrihum bi ishan wala ya'illu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Dibaca langsung fi maftadat gitu. Fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'tadu wa may yata'adda langsung wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan khairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in janna ayyukima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Baik, lanjut Saudara Idris, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم
عليكم أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Baik, silakan dari Putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Sebentar, maaf. Itu nisa, sinnya sin kecil ya. Wa idza talaqtumun nisa, bukan wa idza talaqtumun nisa ya. Nah, baik. Wa idza talaqtumun wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir dzalikum azka lakum wa athhar ya. Wallahu ya'lamu wa antum Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, yang kedua silakan dari Putri. Wal walidat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yudhi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatum la tudarra walidatum biwalidiha walidatun la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik wa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik.
Terima kasih atas bacaan-bacaannya Mas Soleh, ini tambah berkah mudah-mudahan ini baca Al-Quran dan kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, dari ayat-ayat yang tadi sudah dibaca ya, dan kita yang mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228 terus ya, sampai yang terakhir tadi 228, 229 sampai terakhir 232 ya, 233 ini ya terakhir. Innallaha bima ta'maluna basir ya. Dari ayat-ayat ini makanya tadi kita mundur sedikit dari ayat yang ke-228 terus ke bawah. Begini, di dalam Islam itu ada istilahnya keluarga sakinah gitu. Keluarga sakinah itu ya suami istri kemudian anak, orang tua, termasuk kemantu ya semua. Jadi istilah keluarga sakinah itu universal, menyeluruh, bukannya akur suami istri aja, akan tapi sama orang tua akur, sama mertua akur ya, bahkan sama saudara-saudara ya akur. Itu namanya keluarga sakinah, termasuk kepada tetangga. Bahasa mudahnya berarti keluarga sakinah yang 100% hampir-hampir nggak ada. Kalau yang 100% ya keluarga sakinah nggak ada ya, tapi disitulah tadi yang namanya natural ya, manusiawi. Bisa jadi suami istri nggak akur, bisa jadi suami istri akur tapi sama orang tua belum akur, sama mertua belum akur, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sampai di situ memahami bahwa kausalitas ya, sunatullah, manusia itu beda pendapat, bahkan berselisih, bahkan level tertinggi ya, apalagi kalau bukan perseteruan atau permusuhan. Nah, tapi keluarga sakinah itu bukan berarti di keluarga itu nggak ada masalah gitu. Yang namanya keluarga sakinah bukan berarti suami istri nggak cekcok. Keluarga sakinah bukan berarti anak sama orang tua nggak cekcok. Keluarga sakinah bukan berarti mantu sama mertua nggak cekcok. Semua tadi saya bilang natural, alami. Cuma yang namanya keluarga sakinah, ketika ada perselisihan, ketika ada percekcokan, itu ada solusinya gitu. Ada jalan keluarnya. Bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara meredam ya bahasa saya, meredam percekcokan itu gitu. Jadi bahasa mudahnya semua manusia nggak ada yang nggak cekcok, pasti ada itu. Tapi untuk status sakinah yang tentram keluarga itu, ketika terjadi percekcokan, perselisihan, itu ada jalan keluarnya, ada solusinya gitu. Nah, ini maksud saya ilmiahnya Al-Quran, ilmiahnya ayat-ayat suci Al-Quran, diantara dalam surat Al-Baqarah ini, diantara solusi gitu, diantara jalan keluar kalau terjadi percekcokan, perselisihan, itu diantaranya adalah tolak gitu. Tolak itu ya talak. Mungkin kalau bahasa Jawanya apa? Tolak itu pegat ya. Ada pegat istilahnya. Talak, pegat, cerai. Apalagi itu bahasanya. Tapi mungkin yang terkenal cerai kali ya. Cerai gitu. Kalau talak itu kan bahasa Arab. Jadi di situ memahami kata-kata talak, cerai atau pegat lah. Tapi itu solusi. Bahasanya berarti cerai itu bukan aib. Talak itu bukan aib. Yang aib itu penyebab terjadinya talak. Jadi yang dimaksud aib itu penyebab terjadinya talak. Perselisihan yang nggak ketahuan juntrungannya, perselisihan yang nggak ketahuan jalan keluarnya, ya akhirnya ujung-ujungnya talak gitu. Nah, berarti talak itu adalah bukan aib, itu solusi, jalan keluar. Daripada dia bergabung terus suami istri, percekcokan semakin, bahasanya semakin hebat dan sebagainya ya. Makanya banyak itu kasus ya, banyak kasus saling nuduh, perselisihan, permusuhan, berlanjut terus, di ujung-ujungnya akhirnya tindak kriminal di antara suami istri gitu ya. Kan banyak kasus, banyak berita-berita begitu. Nah, berarti sekali lagi talak itu solusi aja, jalan keluar. Nah, sekarang secara spesifik nih, secara khusus di ayat-ayat yang tadi sama-sama kita baca dan sama-sama kita dengarkan, di sini ayat diawali dengan wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in. Begini memahaminya. Ini kajiannya fikih ya berarti.
orang perempuan, yang dimaksud perempuan ini adalah seorang istri, itu kalau ditalak oleh suaminya, lihat status istrinya dulu. Ini kita sebagai orang laki ini tanggung jawab nih, termasuk orang perempuan yang akan mengalami. Jadi orang perempuan kalau ditalak sama suaminya, itu distatuskan bagaimana si istri itu. Apa maksudnya status istri? Kalau seorang istri ditalak oleh suaminya, itu di dalam bahasa Al-Quran ya tarabbasna, ay tarabus. Tarabus itu menunggu. Artinya menunggu itu nggak boleh habis ditalak buru-buru nikah lagi dengan orang laki lain. Gitu. Itu tarabus namanya. Tarabus itu menunggu. Nah, kata-kata kalau seorang istri ditalak oleh suaminya itu menunggu, tarabus. Cuma tadi saya bilang lihat status istrinya. Apa maksudnya? Kalau seorang istri ditalak, ini penting nih buat kita orang laki terutama nih, karena kan suami tanggung jawab. Kalau ada suami mentalak istrinya tapi belum sempat berhubungan intim, itu belum sempat jima, maka si istri itu nggak ada tarobus. Tarobus itu kalau kita mau populerkan istilahnya iddah gitu. Jadi kalau suami istri belum sempat jima, belum sempat berhubungan intim, kemudian istrinya ditalak, maka itu nggak ada iddahnya. Oke, saya contohin, ini aktual nih dan banyak kejadian. Ketika terjadi perceraian suami istri, ternyata ini masih jadi status pengantin. Apa pengantin itu? Masih di pelaminan, ternyata ada percecokan hebat antara dua pengantin ini, ya berlanjut diikutsertakan dengan orang tuanya gitu. Akhirnya belum selesai acara resepsi itu istrinya ditalak gitu. Talaknya talak habis, talak 3. Setelah ditalak bubar, udah resepsi bubar, status suami istri juga bubar. Itu salah satu yang tadi saya maksud, status istrinya begitu. Andai kata ditalak jam 10 pagi, jam 12 zuhur si istri nikah lagi boleh dengan orang laki lain. Kenapa? Sebab belum sempat dijima. Oke, itu kan dekat waktunya. Artinya dari ditalak terus dia nikah lagi. Jam 10, jam 12 dia nikah lagi. Ternyata ada kasus. Ada kasusnya apa? Ketika baru nikah, maaf nih bahasa saya, ketika baru nikah ternyata suaminya langsung sakit. Tanda kutip ya, sakit. Yang seorang suami kalau sakit, ya bagaimana dia mau berjima, bagaimana dia mau berhubungan intim? Sakit. Sehari, seminggu, bahkan sampai sebulan. Sakit. Itu kan bahasanya apa ya? Baru nikah langsung sakit. Nah, karena sakit, kemudian kata dia begini, ini nikah percuma ini. Baru nikah langsung sakit. Akhirnya istrinya dicerai, ditalak. Nah, itu istrinya meskipun nikah udah 1 bulan tapi belum sempat dijima, maka istrinya setelah ditalak nikah lagi dengan orang laki lagi boleh. Jadi jima itu bukan porno, jima itu hukum gitu. Makanya nikah lagi nggak apa-apa. Lah bagaimana? Ini kita bukan bicara masalah jorok ya, akan tapi fikih. Bagaimana kalau sempat dicium, dipeluk gitu ya? Ya pokoknya selayaknya suami istri, tapi belum sempat dijima, itu tetap nggak berlaku. Jadi berlakunya itu jima. Makanya tadi kembali kesimpulannya, itu meskipun jaraknya dekat tadi dari talak terus dia nikah lagi, atau bisa jadi udah lama sampai sebulan tapi belum sempat dijima, itu seorang istri tidak ada tarabusnya, nggak ada masa iddahnya. Nah, satu. Yang kedua, selanjutnya, kalau seorang istri ditalak, dicerai tadi, dipegat, tapi dalam keadaan hamil, nah ini beda lagi kan? Makanya wal mutalaqqat di sini sifatnya umum. Tapi kalau status istrinya lagi hamil, berapa bulan pun status hamilnya itu iddahnya sampai melahirkan. Iya, kalau ketika ditalak umur janin atau hamilnya umur 8 bulan, berarti tinggal sebulan, kan dekat. Lah kalau hamil baru 2 bulan, berarti kalau dihitungnya 9 bulan kan lama banget itu. Makanya
Ini kita buat orang laki nih. Makanya seorang suami ketika tahu istrinya lagi hamil, jangan coba-coba ditalak, jangan coba-coba dicerai. Itu penderitaan yang sangat berat bagi seorang istri. Iya, kalau dia nggak hamil, kalau lagi hamil iddahnya itu panjang. Yang kedua, orang perempuan kalau habis melahirkan kan luar biasa itu, nggak ada pendamping. Jangan kan melahirkan, kan ketika lagi hamil itu harus ada pendamping. Nanti dah ada pembahasan khusus bagaimana kalau ada orang perempuan itu dinikahin, ya maaf, meskipun hasil perbuatan zina, itu dalam fikih itu diperbolehkan karena saking pentingnya seorang perempuan kalau lagi hamil harus ada pendampingnya, ada suaminya. Itu kajian fikihnya dalam banget itu. Makanya tadi kalau seorang istri ditalak tapi dalam posisi hamil, tarobusnya, iddahnya sampai melahirkan gitu. Tadi saya bilang kalau hamilnya udah 8 bulan, kalau 8 bulan kan secara medis biasanya sebulan lagi kan, biasanya kan 9 bulan lah, ternyata kalau dia baru 2 bulan kan lebih panjang lagi, bahkan bisa 7 bulan ya gitu. Nah ini yang populer begitu. Tapi di dalam ayat ini gitu, nah makanya saya mau urut tadi. Dalam ayat ini itu dikhususkan ada bahasanya salah satu Qur'in, tadi dibacakan gitu ya, ada lapas salah satu Qur'in. Salah satu Qur'in diartikan 3 kali. Nah 3 kali ini bisa diartikan 3 kali sucian, bisa diartikan 3 kali haidan atau menstruasi. Nah berarti ini ilmiah banget nih. Kalau orang perempuan, seorang istri ditalak oleh suaminya, dia masih aktif men. Beda dengan seorang istri ditalak oleh suaminya udah nggak menstruasi. Ini kita wong lanang nih wajib tahu nih. Jadi orang perempuan itu ada istilahnya aktif men, ada istilahnya udah menopos. Menopos apa monopos? Ya orang perempuan nih lebih paham nih. Jadi kalau orang perempuan masih aktif men, masih aktif haid, itu iddahnya 3 kali sucian. Kalau 3 kali sucian, sekali sucian itu taruh dah sebulan, berarti 3 bulan masa iddahnya gitu. Tapi kalau udah menopos atau monopos lah biar gampangnya, orang perempuan kalau udah nggak menstruasi itu hitungannya bukan karena 3 kali sucian, bukan 3 kali haidan, akan tapi langsung 3 bulan aja. Itu bedanya begitu. Secara umum orang perempuan yang udah monopos, yang udah berhenti menstruasinya, haidnya, itu usianya di atas gocap udah. Makanya baru 30-40 hampir-hampir nggak ada orang perempuan itu menopos. Yang ada itu setelah ya umur agak banyakan lah. Makanya saya sebutin tadi 50 ke atas. Makanya tergantung tadi, ini penting banget ini. Kalau seorang istri ditalak, dia statusnya belum dijima, maka nggak ada iddahnya. Tapi kalau dia masih aktif menstruasi gitu, itu iddahnya ini dalam ayat nih 3 kali sucian, atau kita boleh sebut 3 kali haidan. Ini ulama beda pendapat tapi maksudnya sama gitu, tetap 3 kali. Nah tapi kalau seorang istri ditalak, dia dalam keadaan hamil, itu iddahnya sampai melahirkan gitu. Selanjutnya ini saya potong-potong aja nih karena kaitan dengan ayat yang banyak tadi kita sudah baca. Begini, kalau seorang istri gitu ditalak oleh suaminya, ini yang dimaksud 3 kali sucian menunggunya iddahnya gini. Itu kalau masih masa dalam sebelum 3 kali sucian, itu suaminya merujuk boleh. Apa merujuk itu? Rujuk ya kan, bahasa yang paling umum berarti ya, rujuk, dikembalikan lagi. Nah di sini ada bahasanya ahakku biraddihinna. Nah ini cara ngaji tafsir nih ya. Jadi ada kata-kata ahakku biraddihinna. Artinya gini. Contoh, ada seorang suami mentalak istrinya tanggal 1 bulan Januari. Tanggal 1 Januari ditalak istrinya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Berarti kan masih di bawah 3 bulan. Masih di bawah 3 kali sucian, masih di bawah 3 kali haidan. Itu suaminya merujuk boleh, karena masih di bawah 3 kali sucian. Tapi kalau dirujuknya setelah 3 kali sucian, itu nggak bisa dirujuk. 3 kali sucian nih contoh, berarti anggaplah 3 bulan.
Setelah 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Nah di bulan berarti April ya, di bulan April dia merujuk, istrinya nggak boleh karena udah liwat, bahasanya apa kalau istilah makan udah expire, udah kadaluarsa, udah lebih 3 kali sucian. Kalau mau balik, bukannya balik dirujuk, akan tapi akad baru, biakdin jadidin, seperti orang lain, akad lagi. Makanya hati-hati kalau ada suami mentalak istrinya, itu kalau dia 3 kali sucian, kalau udah liwat nggak bisa dirujuk, itu udah seperti orang lain. Kalau mau balik ya harus akad nikah lagi gitu. Tapi kalau masih di bawah 3 kali sucian, itu balik nggak apa-apa, bahasanya balik gitu, dirujuk, rujuk lagi boleh, yang penting masih di bawah 3 kali sucian. Makanya tadi saya sebutin baru seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, bahkan udah 2 bulan dirujuk boleh gitu, karena masih statusnya di bawah masa 3 kali sucian. Yang terakhir begini, ini penting juga nih, semuanya penting sih ini kalau ngaji fikih. Bagaimana seorang suami cara merujuknya? Ini namanya caranya nih. Yang penting tadi masih di bawah 3 kali sucian. Oke lah, kita anggap 1 bulan lah, baru 1 bulan. Baru 1 bulan, ini suami pengen merujuk istrinya. Sekarang caranya itu kata ulama secara khusus oleh Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, itu caranya 2. Gini, cara merujuknya. Yang pertama, si suami mengungkapkan, wahai istriku, engkau aku rujuk gitu. Dirujuk berarti dibalikin lagi. Atau mungkin suaminya nggak pakai ngomong, pakai tulisan. Kalau sekarang kan banyak pakai WA kan, dia malu ngomong, pakai tulisan aja, pakai kertas, tulis tangan, atau pakai WA aja. Mulai hari ini, jam ini, detik ini, kamu saya rujuk udah itu. Jadi status suami istri lagi gitu. Jadi cara yang pertama, suami ngomong atau melalui tulisan. Maaf nih bapak-bapak, saudara-saudara, saya anggap calon bapak-bapak, calon ibu-ibu semua ini. Iya kalau yang bisa nulis, iya kalau yang bisa ngomong. Bagaimana kalau yang tunarungu? Bagaimana yang nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis? Ternyata dengan isyarat gitu. Kan bagus sekarang nih kita acara-acara TV ya, itu berita dan sebagainya, itu ada peragaan yang untuk tunawicara, itu bagus tuh, peragaan-peragaan begitu. Nah itu bisa dijadikan hukum, nggak pakai ngomong, nggak pakai nulis, akan tapi dengan isyarat, itu jadi rujuk. Udah, itu yang pertama caranya. Yang kedua, cara yang kedua merujuknya apa? Ditomprok aja udah. Paham, ditomprok nih, jadi ngomong kagak, nulis kagak, dipeluk aja udah. Istrinya toto dipeluk, istrinya toto dicium, itu rujuk udah. Nggak pakai ngomong, apa aja malu ngomong nulis juga jogah. Makanya selama masa iddah, selama masa tarobus, istrinya nggak boleh dipeluk, istrinya nggak boleh dicium. Kalau dicium masih masa di bawah 3 kali sucian, itu rujuk udah. Jadi makanya ada bahasanya kalau istri lagi ditalak, itu biasanya pisah ranjang, kan suka nyebut pisah ranjang. Kalau seranjang ya rujuk udah dia gitu. Makanya ini fikih begitu. Nah, bisa jadi terjadi begitu, nggak pakai ngomong, nggak pakai tulisan, akan tapi dipeluk aja, dicium aja, itu namanya rujuk. Nah inilah kalau kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran secara khusus ya, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228 terusnya ya. Belum lagi nanti ada tolak marotan, tolak itu 2 kali. Tapi intinya dalam ayat ini kesimpulannya begitu, orang perempuan seorang istri kalau ditalak, lihat statusnya, lagi hamil apa enggak, udah dijima atau belum. Kalau memang dia udah dijima dan enggak hamil, berarti iddahnya salah sata kuruin, 3 kali sucian. Ini sekedar buat apa istilahnya, perhatian aja buat kita, dan kita memahami ayat suci Al-Quran itu adalah sangat ilmiah. Ya mudah-mudahan secara singkat ini ada hikmat dan manfaatnya, biar tambah berkah. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim wa'fu'anai karim wa'fu'anai karim wa'fu'anai ya mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.